Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jadi Al-Quran, jadi kita mengenal Al-Quran, mencoba mengenal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dari kata qoro'a, yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang artinya bacaan, ya, bacaan. Bahkan ada juga yang mengartikan dari kata korona, yakronu, ya, yakrunu atau yakrinu, yang artinya Quran, korin, jadi teman sejati. Nah, secara istilah, jadi kalamullahi al-munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawattiron, ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah secara mutawattiron. Jadi mutawatiron itu nanti diriwayatkan kepada banyak orang. Muta'abbidan bitilawatihi. Jadi dan juga dalam membacanya ada nilai ibadahnya. Munajjaman, serta diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi kalamullah, firman Allah. Maka Al-Quran itu yang kita lihat saat ini, memang ini cetakan, tetapi adalah isinya ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman ini disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nah, sebenarnya Al-Quran ini diturunkan pertama dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ke Baitul Izzah, ya, secara utuh, ya. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun, ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ini berangsur-angsur. Jadi munajjaman. Tujuannya apa? Karena orang kalau belajar, katakanlah kita belajar, ya, katakanlah hari ini kita belajar tentang Al-Quran, kemudian kita belajarnya itu dari awal, ya, Al-Fatihah sampai An-Nas, itu orang bosen dan orang tidak akan menangkap pelajaran itu. Nah, maka ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan Allah kepada Rasulullah secara munajjaman atau ya berangsur-angsur, ya. Supaya apa? Supaya mudah difahami oleh umat Rasulullah, para sahabat. Jadi misal, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada Rasulullah pertama itu adalah Iqra. Nah, ini di sini saja udah jelas kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi kita misal buka surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah wahyu Allah yang turun pertama kepada Rasulullah. Iqra, bacalah. Dari kata ayat pertama saja bunyinya Iqra, ya, seperti Quran, ya. Quran, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi Iqra, di bangsa ummiyin, masyarakat yang tidak bisa membaca, wahyu pertama itu Iqra, baca. Kemudian apa? Mengenalkan pada Tuhan yang sebenarnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menerangkan tentang pencipta, siapa yang menciptakan, ya. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Ini nanti ada keterangan lain dalam surat lain dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Alaq itu adalah segumpal darah, ya, segumpal darah. Nah, sebelumnya adalah nutfah. Jadi percintaan kalau di dalam hadis itu jelaskan nutfah, jadi nanti berupa mani, ya, sperma,
kemudian 40 hari berupa alaqah, segumpal darah, ya. Kemudian 40 hari lagi berupa mudghah, ya. Mudghah, segumpal daging, ya. Nah, dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh dalam janin itu jadi ruh. Maka 4 bulan itu biasanya janin itu sudah bisa bergerak dan ada ruhnya. Ini, ya. Jadi Allah sudah beritahukan di awal. Coba orang-orang yang dulunya tidak memiliki peradaban, pengetahuan tentang ini baru ayat pertama saja sudah dikenalkan bagaimana siapa pencipta yang menciptakan manusia. Lihat penciptaan manusia itu dari alaqah atau nutfah, ya. Ya, proses di dalam rahim itu coba ini disampaikan pada Rasulullah untuk menyampaikan pada umatnya. Dari sini sudah terlihatan bagaimana ayat pertama sudah mengajarkan tentang pengetahuan yang luar biasa. Kalau proses yang jelimet dan rumit saja seperti itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru tubuh kita itu disuruh lihat, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Lihat dirimu, coba angen-angen, ya. Ini kan nanti menjadi ilmu yang sangat banyak kan. Bisa biologi, bisa kedokteran, bisa kimia dan lain-lainnya, apalagi agama, ya. Nah, ini Iqra ini, nah, diturunkan secara berturut-turut sampai 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya. Diajar kepada para sahabat penduduk Arab atau Mekah dan Madinah secara berangsur-angsur. Tujuannya apa? Memudahkan mereka dalam memahami Al-Quran dan juga mempraktekkan Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan mereka. Jadi belajar dan praktek. Ini. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama banyak. Dan prakteknya juga bertahap, tidak sekaligus gitu, ya. Nah, maka ada sahabat Rasulullah katakanlah yang hijrah. Ya, misalnya hijrah itu adalah yang beriman, yang tadinya kafir menjadi beriman, yang tadinya peminum menjadi tidak, yang tadinya pezina jadi tidak, yang tadinya perampok menjadi baik. Ini kan semuanya proses. Jadi diajarkan sedikit demi sedikit oleh Rasulullah SAW tentang Al-Quran. Gitu. Maka ayat pertama juga yang kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah, gitu, Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab, jadi Al-Quran, la raiba fi, tidak ada. Jadi lanya la nafi, raiba, keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini. Jadi harus Al-Quran ini, ya, akan menjadi pedoman yang sangat indah jika kita berniat untuk menjadikannya pedoman. Yaitu jalannya apa? Islam. Jalannya itu Islam. Maka Umar bin Khattab contohnya dulu itu orang yang paling guanas, ya. Dulu itu sebelum masuk Islam dia itu terkenal sebagai algojo. Jadi kalau ada orang-orang sahabat Rasulullah terutama yang miskin-miskin atau budak-budak itu beriman, nah ini Umar bin Khattab ini termasuk orang yang suka menyiksa mereka, ya. Tapi ketika dia mendapatkan hidayah, bahkan orang-orang kafir Quraisy sebelum mendapatkan hidayah itu mengenal jika kalamullah yang disampaikan Rasulullah SAW kepada mereka itu sangat menyentuh sekali hati mereka. Tetapi karena kesombongan mereka, keengganan mereka, kekufuran mereka, sehingga mereka nggak dapat hidayah. Tetapi Rasulullah tetap berproses menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan memang hidayah itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ada Amr bin Hisham dan juga Umar bin Khattab. Ini yang Allah beri petunjuk, itu Umar bin Khattab, hidayahnya. Nah, ketika pertama kali mendengarkan
surat ayat-ayat Al-Qur'an, ma anzalna al-Qur'ana ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang celaka. Nah itu, mendengar itu langsung kayak tersambar petir itu Umar bin Khattab, sehingga dia sadar dan masuk Islam. Ya. Yang tadinya guana sekali, ya, ini menjadi orang yang sangat lembut sekali, itu Umar bin Khattab. Jadi cahaya Allah, Al-Quran itu masuk ke dalam hati Umar bin Khattab, kemudian meruntuhkan watak-watak yang syaitani, ya, watak-watak yang keras menjadi watak-watak yang sangat lembut sekali. Ini Umar bin Khattab. Jadi perilaku atau akhlak itu juga bisa dirubah, ya. Ubah. Jadi hudal lil muttaqin, atau doman hidup bagi manusia. Lah, inilah tugas kita sebenarnya. Ya, Al-Qur'an yang diturunkan pada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah. Ini kalau kita lihat sejarahnya, itu mampu merubah masyarakat dari jahiliyah menjadi masyarakat peradaban. Arab dulu itu nggak ada yang mau berkunjung ke sana. Dan ngapain? Kecuali pergi haji, ya. Karena itu syariat Nabi Ibrahim dah lama. Meskipun setelah itu berubah jadi para penyembah berhala menaruh berhala-berhala mereka di situ sebelum Rasulullah SAW diutus. Gitu. Ya. Lah, setelah Rasulullah mengajarkan Al-Quran, ini masyarakat Arab yang tadinya jahiliyah seperti itu mampu membangun peradaban. Tidak hanya membangun, menguasai peradaban dunia. Coba lihat peradaban di Madinah itu 30 tahun. Kemudian berubah ke Kufah. Tidak lama kemudian berubah ke Damaskus selama 92 tahun, ya. Dari Damaskus kemudian ke Abbasiyah, Baghdad. Dari Kufah ke Baghdad, ya. Ini ke Basrah, ya. Ini selama lebih 500 tahun, ya, 500 tahun. Kemudian juga ada Andalusia, Spanyol, itu juga sampai 700 tahun. Ada juga Turki Utsmani. Turki Utsmani ini senada dengan serating, sezaman dengan Perlak dan Samudra Pasir. Bahkan lebih dahulu Perlak, ya. Perlak itu abad 10 Masehi. Samudra Pasir abad ke-12 atau 13 Masehi. Nah, ini adalah peradaban Islam yang luar biasa, penguasa peradaban Islam saat itu. Nah, juga Indonesia kalau kita lihat bagaimana sekarang mayoritasnya itu adalah Muslim. Ini orang Indonesia yang tabiatnya lembut, kemudian disirami Al-Quran, itu semakin lembut. Ya, seperti itu. Nah, hudal lil muttaqin, pedoman itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya tugas kita. Bagaimana kita kemudian mendekatkan diri kepada Al-Quran, ya. Mendekatkan diri kepada Al-Quran. Yang pertama adalah Iqra, ya. Iqra. Jadi Iqra, baca. Ini kita yang sudah bisa terus istiqomah membaca. Yang belum bisa, belajar. Kenapa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi baca Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an ini akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Nah, ini. Jadi Al-Qur'an itu baca. Mung isone baca tok, enggak apa-apa. Jadi kita tidak boleh menafikan, ya, orang yang suka membaca Al-Quran itu enggak apa-apa. Enggak diamalkan, itu lama-lama akan tersyafaati Al-Quran, lama-lama mengamalkan. Nah, jangan kemudian kita itu hasad, ya, atau iri dengan orang-orang yang hafal Quran tapi iso prakteke, ya. Enggak tahu arti ini podoai. Nah, harusnya kita melihat diri kita sendiri. Nah, kita aja belum bisa baca Quran. Kita aja belum bisa menghafal Quran. Nah, apalagi praktek Al-Quran. Jadi tak seperti Rasulullah itu, ya, bertahap. Pokoknya selama kita niati, ya, ingin menghafal, kemudian praktek itu bertahap, ya, insya Allah kita dimudahkan. Dalam arti
Iqra'ul Quran, kita ngaji dulu ya. Maka Rasulullah itu luar biasa ya, motivasi sahabatnya, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar ngaji Quran itu derajatnya bersama malaikat bararah ya. Malaikat yang mulia-mulia ya. Walladzi yatata' fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajron. Tapi menariknya, orang yang membacanya terbata-bata atau bahasa Arab itu ya tata wa huwa 'alaihi syaqun ya. Dan membacanya itu berat banget. Ya. Kalau kita dari kecil udah dididik itu ya kita mudah ya. Kalau kita baru katakanlah udah tua baru baca Al-Quran terlambat, meskipun terlambat itu nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Itu berat membacanya. Wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajron. Dia mendapatkan 2 pahala. Nah ini diterangkan oleh Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bahwa pahala pertama dia mau membaca, dan pahala kedua adalah ketika nanti sudah lancar dia akan terupgrade naik untuk merengkuh pahala yang kedua. Pahala pertama tadi. Jadi pahala ma'as safaratil kiramil bararah. Ini Al-Qur'an. Ya. Wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrun. Jadi penting yang pertama ngaji. Ya kalau kita udah ngaji perlu juga ditambahi, di-upgrade lagi levelnya ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluh. Jadi perlu mengkajinya. Nah ini perlu. Maka kita perlu menghadiri kajian-kajian keagamaan, kajian-kajian kepada ahlinya itu ya. Jadi tafsirnya. Jadi para ulama itu luar biasa membukukan tafsir ya. Menjelaskan tafsir Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan sains, mengkaji bahasanya sedalam-dalamnya. Misal dalam tafsirnya Al-Kasyaf ya, tafsirnya Imam Jarullah Zamakhsyari itu Al-Kasyaf ya. Atau tafsir yang mengkaji tentang akhlak atau dan tauhid, misal Al-Isyari ya, tafsirnya Imam Qushairi ya. Atau mengkaji fokus pada hukum misal Imam Qurtubi ya, tafsir Al-Ahkamnya Imam Al-Qurtubi. Atau tafsir yang mengkaji tentang ya, ringkasan dari tafsir-tafsir, misal tafsir Mirah Labid Likashfi Makna Qur'anil Majid kayak ini. Ini tafsir ulama kita Nusantara namanya Mirah Labid Likashfi Makna Qur'anil Majid. Ini bisa saya kaji di masjid saya ini. Nah ini banyak sekali. Jadi Al-Quran yang satu buku ini tafsirnya itu ratusan bahkan ribuan tafsir dari masa ulama-ulama klasik ya, katakanlah masa-masa ya, misal di antara pelopornya itu ya yang membukukan Quran, misal Imam Tobari masa sudahnya Imam Syafi'i itu, meskipun sebelumnya sudah ada ya yang dikenal ini, tetapi dan sampai sekarang Quran itu senantiasa ditafsirkan, sehingga sebenarnya ilmu di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali ya. Wa ma utitum min ilmin illa qalila. Jadi kita itu hanya diberi ilmu sedikit saja ya, ilmu. Nah Al-Quran itu banyak sekali, seperti lautan yang tak bertepi. Bahkan ya, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Maka setidaknya Al-Quran itu ya, umul kitab atau induknya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah, karena di situ menyimpan banyak ilmu ya, menjelaskan ya kandungan Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim itu berarti menjelaskan tentang Allah ya, ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin ya, juga menjelaskan tentang alam ya, alam raya. Alam raya itu kan selain Allah itu adalah alam raya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ya. Ya, menjelaskan masa depan Maliki Yaumiddin ya.
Jadi hari pembalasan, masa depan. Jadi selain dunia, kita akan ada di sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini menjelaskan bagaimana kita harus beribadah dan bagaimana kita meminta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan dengan ini kan waqimus sholata wa atuz zakah, kutiba alaikumus syiyam. Ya. Dan banyak lagi muamalat-muamalat yang lainnya. Jadi bagaimana kita beribadah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Al-Qur'an banyak sekali mengajarkan tentang sirah, sejarah, ya. Nah, sejarah ini juga banyak mengandung ilmunya. Ya, misal kalau teman-teman nanti kaji surat Al-Fajr itu ya. Ya. Jadi surat Al-Fajr itu kita disuruh diminta kan untuk melihat misal alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ahad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabu as-sukhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladziina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha fasad. Nah, ini itu ketika saya kaji di misal tafsir Mirah Labin itu luar biasa orang-orang dulu. Misal Samud atau Ad itu pernah membangun, jadi Syiddat dan Syadid itu pernah membangun sebuah istana dalam waktu 300 tahun. Ya, 300 tahun. Istananya ini terbuat dari emas dan mutiara. Oh, bayangkan. Ini peradaban macam apa itu saat itu padahal. Belum lagi Samud. Samud ini orang yang pertama kali membangun gunung dijadikan rumah. Coba bayangkan. Gunung dijadikan rumah. Nah, nanti kalian silakan lihat di bekas-bekas kerajaan Samud gitu ya. Di internet misal. Ini kan arsitektur kan, sejarah kan. Kita lihat sejarah. Wa fir'auna dzil autad ya. Fir'aun itu memiliki banyak pasukan, kerajaan yang besar. Nah, ini. Nah, jadi ini sejarah ini mengandung banyak sekali pelajaran. Nah, itu memang perlu penelitian. Sama misal tadi ketika Allah khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq, jadi segumpal darah. Nah, ini kan bagaimana proses itu diteliti oleh ahli-ahli kedokteran atau ahli kimia atau lainnya ya. Jadi kalau kita mau mengungkap semua ilmu dalam Al-Quran, maka perlu kita mengkaji ke tafsir-tafsir. Gitu. Jadi kaji tafsir, kemudian penelitian terbaru, nah itu dilakukan. Barulah nanti ketemu. Ya, subhanallah. Jadi, seperti itu. Nah, kalau kita tidak pernah mengaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kemudian menganggap Quran itu bukan petunjuk. Nah, ini orang yang keblinger. Orang baca aja nggak bisa, mengkaji aja nggak pernah, bagaimana mengenal Al-Quran. Ya, peribahasa kita itu luar biasa. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal ya nggak tahu. Ya, jadi kalau kita nggak tahu, bagaimana kita mampu menyimpulkan sesuatu kan itu ya. Nah, ini pentingnya itu ya. Kita mengkaji Al-Quran. Tapi perlu ya, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita kalau belajar itu kepada ahlinya. Kalau enggak kepada ahlinya keblinger ya. Sesat dan menyesatkan. Nah, di era medsos seperti ini kalau kita enggak hati-hati, salah pilih ustadz ya bisa sesat. Maka lihat keilmuan mereka. Maka sama, misal kita ahli sains ya. Kalau belajar sains kok kepada bukan ahlinya, sesat. Orang kedokteran, belajar kedokteran kok bukan ahlinya, juga akan tersesat. Sama, agama juga seperti itu. Nah, di sinilah kalau di kampus atau di universitas kan akan ada, biasanya ada kolaborasi antara dosen sains dengan agama. Jadi
bagaimana memadukan Al-Quran, sains dan agama. Nah itu. Maka ketika seseorang ya itu kemudian mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mau merasakan keindahan Al-Quran, rahmat Al-Quran, itu semua Al-Quran itu akan dibukakan kepada dia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi takutlah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Nah itu. Ya, seperti itu. Ya. Maka enak ya ketika orang itu paham Al-Quran, ya, dekat dengan Al-Quran, istiqomah dengan Al-Quran, itu hidupnya itu akan enak, akan senantiasa dilindungi, dibimbing dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya. Di mahasiswa, teman-teman kita semua ini, pertama, ayo mari kita perbaiki Al-Quran kita, mengaji, istiqomah harusnya. Dan juga tidak ditambah lagi mengkaji Al-Quran ya. Dan juga tambah lagi ya, berusaha untuk mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sehingga ketika ini insya Allah generasi ke depan ketika kita mampu mengaji, mengkaji dan mempraktekkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadikan aktivitas kita itu selaras dengan nilai-nilai Al-Quran ya, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, insya Allah generasi kita ini akan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang Qurani. Wallahu a'lam bishawab. Ya.